Om Swastiastu. Apabila ada orang yang bertanya berapa jumlah hari raya Hindu, jawabannya mungkin akan cukup mengagetkan Anda. Dari 365 hari dalam setahun, jumlah hari raya Hindu adalah setengahnya, hampir 185 hari dalam setahun. Jadi apabila diratakan, umat Hindu pergi ke tempat suci untuk merayakan hari raya keagamaan setiap 2 hari sekali. Tak terasa memang, sebab perayaan hari suci Hindu bukan hanya sekadar selebrasi. Perayaan hari suci Hindu adalah gabungan antara filsafat, sejarah, momen astronomi, tradisi, dan kesenian. Sebagai salah satu pustaka suci tertua dan paling lengkap yang dimiliki oleh umat manusia, Kitab Suci Weda senantiasa memberikan kejutan-kejutan baru setiap kali kita menelusuri pesan-pesan yang tersirat dalam setiap ayatnya. Dalam hal ini, Hindu Times menjadikan dirinya sebagai sarana untuk menyampaikan keluhuran budaya suci Weda yang misterius dan mengemasnya dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Apabila Anda berkenan dengan konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasi pada bagian bawah video ini. Jika Anda memiliki saran ataupun ide yang menarik untuk dibahas, Anda dapat menulisnya di kolom komentar atau mengirimkannya langsung ke akun Instagram kami di hindutimes.id. Hampir setiap perayaan Hindu adalah momen sejarah. Layaknya hari-hari besar nasional yang diperingati sebagai tanggal terjadinya suatu peristiwa, Hari Raya Hindu juga adalah tanggal peringatan peristiwa sejarah. Sejarah ini tercatat lengkap dalam 18 kitab Purana, lebih dari 20 kitab Purana minor, dan 3 kitab sejarah besar yakni Veda Ramayana, Mahabharata, dan Hariwamsa. Semua peristiwa sejarah yang dikenang itu berhubungan dengan lila atau kegiatan rohani Tuhan, beserta wujud-wujud kekalnya yang tidak terbatas. Beberapa perayaan Hindu juga terkait dengan kemunculan kepribadian-kepribadian agung di alam semesta ini. Misalnya hari kemunculan Maharshi Vyasa di hari purnama pada bulan Juli. Beberapa hari raya Hindu terkait dengan momen astronomi. Dalam hari-hari tertentu, posisi bulan, rasi bintang, dan planet memberikan energi yang mujur bagi penduduk bumi. Karena itu umat Hindu melakukan persembahyangan, puasa, dan berjapa lebih banyak di hari-hari tersebut. Ada pula hari raya Hindu yang terkait dengan tradisi. Hari raya jenis ini biasanya hanya dilakukan dalam ruang lingkup satu pulau, provinsi, bahkan satu desa untuk memperingati peristiwa penting yang sudah merupakan tradisi masyarakat setempat. Bentang sejarah Hindu sangatlah panjang, bahkan tercatat hingga awal penciptaan alam semesta. Karena itu hari suci Hindu yang terkait dengan sejarah sangatlah banyak dan mencakup peristiwa yang sangat tua umurnya. Hari munculnya Waraha Awatara misalnya, inkarnasi Tuhan dalam wujud babi hutan rohani yang maha perkasa, masih bisa diingat hingga kini, walaupun peristiwa aslinya telah terjadi 400 juta tahun lalu di awal periode Caksusa Manwantara. Karena satuan waktu Weda menggunakan satuan waktu semesta, maka perayaan yang terkait dengan hari bersejarah tidak hanya dirayakan umat manusia, namun juga oleh para dewa dan para leluhur yang suci. Hari kemunculan awatara-awatara Tuhan misalnya, dirayakan juga di planet-planet surga di mana para dewa tinggal. Mereka juga melakukan persembahyangan kepada Tuhan seperti layaknya manusia, namun dengan kemewahan beratus-ratus kali lipat. Satuan waktu semesta yang dipakai dalam sistem penanggalan Veda adalah bukti nyata bahwa Hindu bukan agama bumi, tetapi agama alam semesta. Karena itu ajaran Veda sangat luas dan beragam, menyentuh setiap jenjang kecerdasan manusia dan tingkat pemahaman rohani mereka. Salah satu hari raya Hindu yang terkait dengan momen sejarah adalah Vyasa Purnima atau Guru Purnima. Vyasa Purnima adalah salah satu hari suci Hindu yang sangat penting. Pada hari Vyasa Purnima, umat Hindu merayakan kemunculan Maharshi Vyasa, acarya terbesar umat Hindu.
Anda dapat menonton video tentang Maharsi Vyasa di kanal YouTube Hindu Times dengan mengklik link yang telah disediakan di pojok kanan atas video ini. Perayaan Vyasa Purnima atau Guru Purnima ini adalah tonggak sejarah yang penting bagi seluruh umat Hindu, sebab Maharsi Vyasa berjasa besar menulis semua sabda kitab suci Veda sehingga dapat dibaca dan dipelajari hingga zaman Kali Yuga. Karena itu Vyasa Purnima atau Guru Purnima adalah saat di mana umat Hindu dari berbagai garis perguruan, sampradaya atau garis aguron-guron bersatu untuk menegakkan sanatana dharma yang kekal. Ada pula hari suci Gita Jayanti dan Moksada Ekadasi. Pada hari yang jatuh di bulan Desember ini, umat Hindu merayakan hari turunnya sabda Veda Bhagavad Gita yang langsung keluar dari bibir Padma Tuhan Sri Krishna. Pada hari ini juga, umat Hindu melakukan puasa. 5.300 tahun yang lalu, pada hari Moksada Ekadasi, Perang Mahabharata dimulai. Barang siapa yang berpuasa pada hari suci Moksada Ekadasi dan mendengar pembacaan 700 ayat suci Veda Bhagavad Gita, dijamin mendapatkan moksa dan dibebaskan dari dosa-dosa dari kehidupannya yang terdahulu. Demikian yang tersurat dalam kitab suci Veda Padma Purana. Banyak lagi hari suci lain seperti perayaan Krishna Janmastami, Ganesha Chaturthi, Sivaratri, Radhastami, dan Balarama Puja, yang tidak kalah penting dan akan memberikan karunia yang sangat besar bagi mereka yang merayakannya dengan tulus dan sesuai dengan petunjuk kitab suci Veda. Tidak hanya manusia, bahkan para buta kala atau roh-roh halus juga mendapatkan percikan karunia pada hari-hari suci tersebut. Dinyatakan dalam kitab suci Veda Skanda Purana bahwa apabila para buta kala atau hantu cukup beruntung dapat melihat arca Tuhan yang disambut pada saat tengah malam di saat perayaan Janmastami, maka roh-roh tersebut akan dibebaskan dari dosa berat mereka dan mencapai badan manusia yang saleh di kehidupan berikutnya. Jadi merayakan hari-hari suci yang terkait dengan sejarah Hindu dan kemunculan awatara-awatara Tuhan akan memberikan manfaat rohani berupa penebusan dosa, pembebasan, pahala yang sangat besar, dan kesejahteraan dunia. Di samping perayaan yang diambil dari peristiwa bersejarah, umat Hindu juga memiliki perayaan yang dilaksanakan menurut momen astronomi. Pada hari-hari tertentu, saat posisi bulan, planet, dan bintang berada dalam formasi yang mujur, umat Hindu melakukan berbagai jenis perayaan. Saat gerhana matahari dan bulan contohnya, umat Hindu biasanya melakukan pemandian suci. Damodara Puja dan Laksmi Puja dirayakan selama sebulan di bulan Oktober dan November, dari Purnama Kapat hingga Purnama Kalima. Perayaan ini dilakukan sebulan penuh. Umat Hindu mempersembahkan nyala api dan minyak samin ke hadapan arca sambil memanjatkan mantra-mantra pujian dari kitab suci Veda. Kitab suci Veda Skanda Purana menyatakan bahwa siapapun yang sempat mempersembahkan nyala api di hadapan arca Tuhan pada sasih Kapat, maka leluhurnya akan mencapai pembebasan. Contoh lainnya adalah Purnama dan Tilam. Dalam kebudayaan Veda, Purnama dan Tilam dikenal dengan sebutan Purnima dan Amawasya. Dua hari suci ini sudah lazim dilakukan oleh umat Hindu di seluruh dunia. Pada hari ke-11 sebelum hari Purnama ataupun Tilam, ada sebuah hari suci lain yang disebut Ekadasi. Ekadasi menjadi hari suci penting yang dirayakan umat Hindu setiap 2 minggu. Ada segudang manfaat rohani yang akan didapat seseorang jika ia melakukan puasa pada hari Ekadasi. Kitab suci Veda Padma Purana mendeskripsikan dengan sangat rinci tentang seluruh manfaat dari 26 hari Ekadasi yang ada dalam 1 tahun. Pembahasan lebih detail mengenai hari suci Ekadasi akan kita bahas dalam konten-konten berikutnya. Hindu dikenal dengan agama yang fleksibel. Ini membuat umat Hindu di seluruh dunia tidak jarang memadukan kebudayaan Veda dengan tradisi setempat yang unik. Oleh sebab itu, selain perayaan-perayaan yang berasal dari peristiwa sejarah dan astronomi, ada pula perayaan yang berasal dari tradisi. Hari Raya Galungan dan Kuningan misalnya. Perayaan Galungan dan Kuningan yang dirayakan 2 kali setahun ini erat kaitannya dengan masa panen masyarakat Bali kuno. Kala itu panen pari atau padi Bali hanya terjadi setahun 2 kali, yakni pada akhir musim kemarau yang terjadi antara bulan September hingga November, serta pada bulan April dan Mei. Ini dinyatakan dalam naskah lontar
Ajipari. Pada bulan-bulan itu, ada banyak biji-bijian dan palawija, sehingga umat Hindu pada masa itu merayakan Galungan dan Kuningan yang semarak dengan jajauli dan dodol tradisional. Galungan pada musim berikutnya dirayakan pada bulan April atau Mei, di masa awal musim kemarau. Saat itu padi mulai berbiji dan menguning, buah-buahan melimpah, dedaunan menghijau. Umat Hindu kala itu merayakan Galungan yang penuh dengan buah-buahan lokal. Hari Raya Saraswati juga adalah perayaan tradisi umat Hindu Nusantara. Perayaan ini bersumber dari Kitab Suci Veda. Kitab Suci Veda mengenal Hari Saraswati Puja yang dilakukan bertepatan dengan Wasanta Panchami di bulan Februari. Apabila Galungan dirayakan Oktober, maka Hari Saraswati biasanya dirayakan pada bulan Februari. Pada awalnya sistem perayaan ini memakai sistem kalender bulan, namun seiring bergantinya otoritas kerajaan di Bali kala itu, sistem penanggalan wuku dipakai. Hari Saraswati bertepatan dengan akhir perhitungan 30 wuku, sehingga menjadi tanggal peringatan bergantinya kalender pasaran Jawa dan Bali. Hari-hari suci Hindu sangat beragam dan unik. Dengan merayakan hari-hari suci tersebut, baik yang berasal dari sejarah Hindu, momen astronomi, ataupun tradisi, seseorang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada hari-hari spesial itu, orang hendaknya berjapa, bersembahyang, memuji nama suci Tuhan, dan bila perlu, berpuasa. Semakin sering nama suci Tuhan diucapkan dan diingat, dan semakin sering kita melakukan pengekangan diri, maka atmosfer zaman kali yang bagaikan kabut tebal yang menghalangi pandangan manusia akan menjadi semakin tipis dan membiarkan cahaya rohani pengetahuan suci Veda menyinari kita semua. Sampai jumpa dalam video-video Hindu Times selanjutnya. Om Santi 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 Om.